Halo, sudah? Bro tidak? Sudah muncul file? Pak. Iya, Oke, Pak. oke. Tanya Ki, begini Ki. Tampilannya sudah Slide pertama. slide pertama ya? Iya, Iya, Bapak. Oke. Pindah lagi. Terus pindah kemana? Ke sini. Ini kan file ini kan Chrome. Oke. Jadi kalau mau pindah, kasih pindah lagi. Kasih ke Chrome lagi. Chrome lagi, sini lagi. Ya, yang kita mau jelaskan ini toh? Iya. Ya sudah lah. Saya tidak jelaskan gini. Terus apa yang gunanya? Slide kedua. Ya di Sini lagi. iya dong. Jangan Ki buka Chrome karena Chrome kan untuk Terus kita share saja ini. Kita kasih pindah-pindah saja. Nanti itu orang. aduh, gimana aku bilang ini? Entah. Ya, muncul ini kan? Iya, tanya Ki, kalau misalnya kita ubah ini slide-nya berubah tidak di situ? Betul. Oke. Menjelaskan Ki sambil menjelaskan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kedengaran suaranya Bapak? Iya, Pak. Oke, kita mulai. Maaf, kita agak gangguan teknis sedikit ya. Iya. Yang lalu Bapak sudah jelaskan mengenai korupsi, mengapa bisa korupsi terjadi. Sekarang kita langsung saja, ada 7 bentuk korupsi menurut Undang-Undang tahun 31 tahun 1999. Jadi undang-undang ini lahir, Undang-Undang tahun 31 tahun 2099 ini lahir berdasarkan sesudah reformasi tahun 98. Maka lahirlah Undang-Undang 99 di zaman pemerintahan B.J. Habibie. Yang menyebutkan, undang-undang ini menyebutkan bahwa ada 7 bentuk korupsi. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Merugikan keuangan negara artinya perbuatan yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, atau sarana yang ada. Nah, jadi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada. Ada yang mau memberikan pendapatnya apa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada? Halo? Kewenangan, kesempatan, ataupun sarana yang ada. Ada yang bisa menjelaskan? Halo? Ini suara Bapak jelas tidak ini? Jelas, Pak. Jelas, Oke. Pak. Ada yang mau memberikan pendapat? Jelas, Pak. Ada yang mau memberikan pendapat yang mana dimaksud menyalahgunakan kewenangan? Saya, Pak. Oke, siapa silakan? Raisa. Ya, Pak. Menyalahgunakan kewenangan itu adalah tindakan seseorang atau pejabat yang memiliki posisi otoritasnya. Tujuannya itu tidak sesuai dengan pemberian kewenangan tersebut, Pak. Oke, kewenangan itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Iya, Pak. Itu ya. Oke, Iya, ada Pak. lagi? Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang bisa memberikan contoh yang lain?
Saya, Halo? Pak. Ya. Silakan. Menyalahgunakan kewenangan itu Saskia ya, Saskia. iya, Pak. Ya, silakan. Itu seperti otoritas yang dimiliki untuk tujuan yang tidak sah. Contohnya itu, Pak, korupsi, nepotisme atau penyalahgunaan anggaran, Pak. Penyalahgunaan anggaran. Oke. Iya. Kalau kesempatan atau sarana dan yang ada, menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada, apa itu? Macam bagaimana itu? Tapi Pak, apa itu? Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Oh, contohnya itu, Pak, menggunakan posisi atau untuk keuntungan pribadi. Ya? Contohnya itu menggunakan posisi untuk keuntungan pribadi, Pak. Ya, kalau sarana yang ada? Contohnya itu, Pak, yang kalau sarana yang ada itu tujuan yang tidak tepat atau tidak etis, Pak. Ya? Kalau sarana yang ada yang mana dimaksud? Yang mana dimaksud itu sarana yang ada? Fasilitas. Fisik, Pak. Fasilitas apa sumbernya ya? Misalnya kendaraan dinas. Pejabat itu biasanya punya kendaraan dinas ya. Iya, Pak. Iya Pak. Nah, kendaraan dinas itu dia pakai sesukanya, bukan urusan dinas. Iya. Itu maksudnya ya. Iya, Pak. Tunggu dulu. Satu, dua. Bagus. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Berikutnya adalah, jadi kewenangan itu adalah misalnya dia pejabat. Dia menentukan, dapat mengambil keputusan, karena dia pimpinan, maka keputusan yang diambil itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Contohnya, ada yang bisa kasih contoh? Contohnya Pak, saya Pak. Ya, silakan. Contohnya itu Pak, seperti jika ada proyek, terus data yang dimasukkan Merubah syarat, mengeluarkan keputusan persyaratan yang memenuhi syarat, padahal seharusnya tidak memenuhi syarat. Itu termasuk tidak itu menyalahgunakan kewenangan? termasuk Pak, jika itu untuk menguntungkan satu pihak yang bersalah Pak. Iya, contohnya pemilihan presiden. Contohnya pemilihan presiden ada enggak contohnya? Ada, Pak. Ya, silakan. Contohnya itu seperti kita ambil dari Wapres kita sekarang ini, Pak Gibran. Nah, dia itu sebenarnya Oke. Gibran yang seharusnya tidak memenuhi syarat, dibuatkan SK supaya memenuhi syarat. Nah, itu penyalahgunaan wewenang.
Iya. Berarti itu masuk dari kelompok korupsi karena perbuatan melawan hukum. Oke, Iya, oke Pak. ya. Oke, yang kedua. Yang kedua, sudah nampak di layar yang kedua? Iya, Pemberian atau penerimaan Pemberian atau sesuatu. penerimaan sesuatu dari pejabat yang Dari tinggi. pejabat, pegawai, atau pihak tertentu dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan agar untuk menguntungkan mempengaruhi suap. keputusan. Contohnya, Seperti pemilihan, Pak. Ketika ingin seperti pemilihan. pemilihan. Dalam Apalagi? pemilu, seperti calon legislatif memberi uang atau barang kepada pemilih agar memilih dirinya. Ya. Serangan fajar. Ya, Ya. Ada banyak yang menunggu serangan fajar ya. Halo? Iya, Pak. Serangan fajar. Oleh karena saya dijanjikan sesuatu misalnya. Saya janjikan hadiah, dijanjikan apa dan macam-macam. Maka saya tidak memilih orang lain, saya memilih dia. Tanpa melalui proses yang sesungguhnya. Oke, itu namanya suap menyuap. Kalau misalnya karena saya ketahuan, ada staf saya yang mengetahui bahwa saya memasukkan calon pegawai karena membayar kepada saya. Maka saya pegawai yang ketahui itu atau staf yang tahu itu, saya janji naik pangkat, naik jabatan. Saya janjikan naik jabatan supaya agar dia tidak bicara ke sana kemari. Itu masuk enggak? Suap Termasuk, menyuap. Pak. Termasuk, Pak. Ya. Termaksud, Pak. Masuk enggak suap menyuap itu? Masuk, Pak. masuk, Pak. Oh, oke. Masuk ya. Oke, yang ketiga, penyalahgunaan jabatan atau PNS sengaja menggelapkan, merusak atau menghilangkan atau dokumen yang diperlukan. Itu namanya penyalahgunaan jabatan ya. Iya, Pak. Oke. Siapa yang bisa kasih contoh? Halo? Siap, saya, Pak. Saya, Pak. Oke, siapa? Iya, dari kelas B. Siapa namanya?
Saskia dari kelas B, Pak. Oh, Saskia kelas B. Oke, silakan. Saskia. Contohnya itu penyalahgunaan jabatan itu seperti dia lebih menggunakan orang terdekatnya untuk tanda tangan, Pak. Atau Oke. lebih ke atau Oke, lanjut. Halo. atau bisa juga Pak dia diskriminasi menggunakan kekerasan untuk membeda-bedakan perlakuan terhadap orang lain, Pak. Oke. Itu, Pak. Ke mengganggu ribut, tidak kedengaran suaranya. Ada lagi yang bisa memberikan, yang mau memberikan? Saya Siap, Pak. saya Pak. Oke, siapa namanya? Ade Fadila. Devadila. Oke. Contohnya itu Contoh. Pak seperti kelas B. Oke, silakan. Contohnya itu Pak seperti aparat penegak hukum itu menerima uang imbalan untuk meringankan hukuman tersangka, Pak. Ya. Contohnya itu Pak, aparat penegak hukum menerima uang atau imbalan untuk meringankan hukuman tersangka. Oke, berikan uang untuk meringankan tersangka. Penyalahgunaan wewenang. Iya, Pak. Merusak seperti KPU. Contoh, KPU menghilangkan dokumen Jokowi tidak ada di KPU. Itu masuk enggak kelompok menyalahgunakan wewenang jabatan? Termasuk, Pak. Ya, Termasuk, Pak. masuk. Itu Menghilangkan dokumen sehingga tidak bisa dilacak yang sesungguhnya. Menghilangkan yang sengaja barang, akta. Misalnya, Anda mengambil kredit di bank, kemudian jaminannya itu akte sertifikat. Ternyata sertifikat itu diberikan kepada orang lain atau disimpan di tempat lain atau dihilangkan. Itu termasuk penyalahgunaan dengan sengaja tentu ya, dengan sengaja. Itu menyalahgunakan jabatan. Berikut pemerasan. Nah, yang mana yang dimaksud pemerasan? Halo? Yang mana dimaksud Pak. pemerasan? Saya Pak. Ya, silakan. Seperti contohnya itu di jalan raya, oknum aparat meminta uang dari pengendara dengan ancaman akan ditilang lebih berat kalau tidak memberi. Oke. Itu banyak terjadi itu ya, pemerasannya. Terjadi. Kalau contohnya ada enggak? Ada yang bisa kasih contoh? Kasusnya UNM, kasus UNM. Gimana kasus UNM? Ada yang kasih contoh kasusnya UNM?
Itu pemerasan. Saya mengetahui sesuatu yang sifatnya merugikan orang lain atau merugikan negara, lalu saya akan mengungkapkan ke media. Sebelum saya ungkapkan ke media, saya minta dulu sesuatu kepada yang bersangkutan. Ini loh ada masalahmu. Kalau tidak ikut permintaan saya sampaikan ke media. Maka mau tidak mau, akhirnya dia memberikan sesuatu kepada saya sehingga saya tidak jadi mengungkapkannya, gitu. Nah, itu pemerasan, meras. Kalau misalnya dosen, ada dosen menyampaikan bahwa materi ini ada bukunya, lalu dia jual buku bagi mahasiswa yang beli buku lulus dengan nilai A. Kalau tidak membeli buku, nilainya E. Itu pemerasan atau bukan tuh? Pemerasan, Pak. Pemerasan, Pak. Pemerasan, Pak. Memeras mahasiswa supaya beli buku. Artinya memaksa mahasiswa supaya beli buku. Itu maksudnya ya. Oke. Berikutnya kecurangan. Kecurangan. Yang mana masuk kecurangan? Ada yang bisa kasih contoh? Halo? Yang mau kasih contoh kecurangan yang mana itu? Halo? Iya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Yang tentang penggelapan uang. Raisa. Pemalsuan Siapa yang mau kasih contoh? Pemalsuan Oke, Raisa Nur Alifka. Silakan. Pemalsuan laporan keuangan, Pak. Ya? Memanipulasi data penjualan untuk mendapatkan bonus atau terhindar dari ya, itu curang, betul. Manipulasi penjualan. Saya bisa menjual 100 lembar supaya dapat bonus. Apoteker di apotek, pesanannya ditambahkan, misalnya, kalau kau memesan 120 botol, kau dapat bonus. Kalau kau cuma dapat pesan 80, tidak dapat bonus. Maka pesanannya ditambahkan sehingga dia dapat bonus. Padahal uang rumah sakit hanya butuh 80. Rumah sakit atau apotek hanya butuh 80, tapi karena dia mau supaya dapat bonus, nah dia tambahkan. Akhirnya rumah sakit atau apotek mengalami kerugian. Nah, itu kecurangan namanya. Masuk kecurangan itu ya? Iya, Pak. Kalau misalnya saya mahasiswa kelas B, ada ujian, saya bikin catatan kecil. Kemudian saya baca kalau mau ujian. Saya baca pada saat ujian untuk menjawab soal-soal itu, kecurangan atau bukan? Kecurangan. Siapa yang biasa melakukan kecurangan seperti itu? Ada enggak? Oke. Jadi segala bentuk yang sifatnya menguntungkan, dapat menguntungkan dengan tidak sah, menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
dengan tidak sah, nah itu termasuk kecurangan. Tidak jujur. Oke. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang. Yang mana itu? Ada yang bisa kasih contoh? Benturan kepentingan dalam pengadaan barang? Halo? Ada yang kasih contoh? Radina Oktaviana. Bisa Saya, kasih contoh, Radina? Halo, Radina. Iya, Pak. Bisa kasih contoh? Apa itu, Pak? Benturan kepentingan dalam pengadaan barang. Coba kasih contoh, yang mana itu dimaksud benturan kepentingan dalam pengadaan barang. Contohnya itu, Pak, Ya? seperti Halo? seperti pejabat yang memiliki hubungan keluarga, Pak. Oh, pejabat yang memiliki hubungan keluarga. Misalnya, saya dekan Fakultas Olahraga. Saya punya percetakan. Saya punya fotokopi. Maka saya mensyaratkan mahasiswa yang mau membuat fotokopi materi, mencetak atau menjilid skripsinya, makalahnya menggunakan dilakukan di toko saya. Nah, itu benturan kepentingan. Dia sah secara legal sebagai pengusaha, tetapi ada yang dia manfaatkan karena dia punya jabatan. Nah, itu benturan kepentingan. Dia menggiring mahasiswa supaya melakukan pembelian atau memberikan jasa pelayanan di punya dia atau punya keluarganya. Percetakan itu bukan punya saya, bukan punya dekan, bukan punya rektor, punya orang lain. Tetapi orang lain yang punya itu membagikan ke saya, itu termasuk enggak? Memberi saya hadiah lebaran, THR, memberikan saya oleh-oleh. Masuk enggak itu? Halo? Itu masuk dalam benturan kepentingan. Ya. Halo. Halo, suara Bapak jelas? Iya, Pak. Agak terganggu kita di siang hari ini ya. Suara masjid besar. Oke. Gratifikasi. Gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Halo? Saya, Pak. Halo, gratifikasi apa? Gratifikasi Raisa. itu adalah pemberian hadiah atau
apapun itu dalam bentuk yang sudah dijanjikan saat diperolehnya suatu bantuan atau dukungan untuk memberikan dia. Oke. Gratifikasi. Gratifikasi dasarnya adalah pemberian sesuatu kepada pimpinan atau orang lain dengan mengharapkan imbalan. Gitu ya. Nah, ini sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya sesuatu bantuan atau keuntungan. Nah, itu ya. Ada yang dia dapatkan sesuatu karena memberikan sesuatu. Kalau misalnya saya dekan, ada teman saya datang di rumah memberikan nomor tes anaknya yang ikut di prodi administrasi kesehatan. Tidak membawa apa-apa. Dia hanya menyampaikan saja sebagai sahabat bahwa ada anak saya ikut tes. Ikut tes seleksi. Nah, ikut seleksi ternyata dia masuk batas lulus. Misalnya dia ditetapkan bahwa yang lulus adalah yang dapat nilai 8. Ternyata dia dapat 8,2 atau dapat 8. Maka dia dinyatakan lulus. Setelah lulus, saya datang lagi di rumahnya Bu Dekan, membawa durian, membawa oleh-oleh, membawa ikan bandeng dan sebagainya. Apakah itu masuk gratifikasi? Termasuk, Halo? sampai termasuk, Pak. Ada yang mau kasih komentar? Itu masuk gratifikasi atau bukan? Oke, Raisa. Termasuk Bapak. Harfiah hikmah. Termasuk Bapak Ya, karena yang satunya dapat bagaimana? hitungan karena anaknya lolos, makanya dikasih barang-barang seperti itu. Dia mengucapkan seperti terima kasih karena dapat keuntungan juga Bapak. Ulang bisa, kurang jelas tadi. Ada Termasuk gratifikasi karena anaknya yang sudah ujian Bapak itu lolos. Jadi dia termasuk kasih gratifikasi. barang karena untuk keuntungan berterima kasih supaya karena anaknya lolos Bapak. Ya, Jadi termasuk Tidak. keuntungan dalam bantuan. termasuk gratifikasi Iya Bapak. atau tidak? Termasuk. Kurang jelas suaranya karena ada Termasuk Pak. ya. Termasuk. Termasuk. Siapa yang setuju bahwa itu termasuk gratifikasi dan siapa yang tidak setuju bahwa itu tidak termasuk gratifikasi? Siapa, ayo? Bisa gratifikasi atau bukan gratifikasi? Bisa gratifikasi, Pak, karena tetap memberi Halo? sesuatu karena telah memperoleh Pak.
gratifikasi itu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan harapan mendapatkan sesuatu. Saya punya anak ikut tes. Saya datang di rumahnya ketua prodi, di rumahnya kepala dekan, rumahnya pembantu dekan, rumahnya rektor. Membawa telur 100 rak. Lalu saya menyerahkan kartu tes anak saya. Kemudian anak saya lulus di prodi administrasi kesehatan. Itu masuk gratifikasi atau tidak? Masuk, Pak. Karena Masuk. Oke. Saya datang di rumahnya dekan, rektor, pembantu dekan, atau siapapun yang bisa mengambil keputusan di universitas dan menyampaikan, karena saya punya teman sekolah bahwa ada anak saya masuk mendaftar. Saya tidak membawa ke sesuatu, saya tidak bawa apa-apa, dan anak saya punya prestasi nasional. Kemudian anak saya diterima melalui jalur prestasi. Akan lulus jalur prestasi. Kemudian setelah pengumuman lulus, saya datang lagi bawa oleh-oleh. Saya baru pulang dari Jepang, saya bawa oleh-oleh ke rumahnya rektor atau dekan atau pembantu rektor. Apakah itu masuk gratifikasi? Izin Bapak menjawab tidak. Ya, silakan. Tidak. Tidak, Pak. Karena Arvia menyatakan tidak. Kalau Raisa? tidak juga, Pak. Karena memang lulus Ya? Tidak, Pak. Karena memang lulus di baru. Tidak termasuk. Iya, Pak. Nih, kenapa? Karena anaknya ini sudah lulus, Pak. Kemungkinan mamanya ini cuma datang ke sana untuk membagikan Oke. kabar bahagianya. Karena anaknya memenuhi syarat lulus, Iya, Pak. layak lulus, Iya, Pak. sehingga bukan dia lulus karena tidak layak. Dia lulus karena layak lulus dan memberikan sesuatu itu setelah dinyatakan lulus. Jadi prinsipnya gratifikasi adalah memberikan keuntungan kepada yang tidak seharusnya, kepada yang tidak berhak. Yang berhak masuk, yang berhak lulus, yang berhak diterima adalah yang lulus seleksi, bukan dengan faktor-faktor lain. Nah, itu intinya, ya. Itu intinya. Itu yang dimaksud gratifikasi. Termasuk penyalahgunaan kewenangan. Kalau misalnya saya anak buah, staf dosen, kemudian saya memberikan sesuatu kepada dekan, karena kebun rambutan saya berbuah banyak, saya bawa ke kampus dan saya berikan Ibu dekan, termasuk teman-teman yang lain. Apakah itu gratifikasi? Halo? Halo? Tapi, Pak, bisa diulang yang bagian awalnya? Ya, saya dosen, staf dosen di Prodi Administrasi Kesehatan. Karena saya punya kebun rambutan luas, ada rambutan saya berbuah banyak, maka saya bawa rambutan itu ke kampus dan saya berikan juga kepada Ibu dekan. Apakah itu gratifikasi atau bukan? Tidak, Pak. Karena memang Oke, bukan menurut Raisa ya, tapi menurut yang lain ada yang pendapat lain? Tidak, Pak.
Tidak. Menurut Citra ya. Pak, Kenapa kalau tidak? ya, termasuk gratifikasi, Pak. Oh, Najwa menyatakan termasuk gratifikasi. Kenapa? Dosen yang memberikan hadiah kepada dekan kemungkinan besar itu ingin meminta perlakuan khusus karena jabatan mereka itu memiliki apa ya kayak bisa dibilang berpengaruh ke depannya. Jadi bisa Oke. Kalau saya berikan juga yang lain, bukan cuma dekan, teman-teman juga saya bagikan, bahkan security juga saya bagikan, masuk enggak? Tidak, Pak. Itu tergantung Tidak, dari Pak. cara pandang kita sendiri juga, Pak. Tidak termasuk. Ada yang bilang termasuk, ada yang bilang tidak. Tergantung nawaitunya. Oke. Kalau misalnya dekan yang memberikan kepada saya sebagai dosennya, sebagai stafnya, apakah termasuk gratifikasi atau tidak? Maaf, Pak. Kalau dekan yang memberi pada staf atau bagaimana, Pak? Ya, dekan yang memberikan pada staf. Dekan jalan-jalan ke luar negeri, dia pulang bawa oleh-oleh dan dia belikan untuk saya. Hanya satu staf atau memang semuanya yang dikasih, Pak? Ya, biar tidak semuanya. Misalnya ada beberapa staf yang dibelikan. Apakah itu gratifikasi atau bukan? Tidak, Pak. Bukan. Tidak. Kenapa? Karena memang kan diceritanya beliau pergi ke luar negeri terus pulang bawa oleh-oleh. Kemungkinan tidak dapat semua karena oleh-olehnya terbatas. Oke. Kalau misalnya saya prof, dekan mau mengikuti pemilihan dekan berikutnya, periode berikutnya. Saya ketua senat, saya diberikan oleh-oleh. Masuk enggak? Bisa enggak masuk kategori gratifikasi? Ya? Masuk. Bagaimana? Watun? Masuk gratifikasi enggak itu? Masuk. Karena? Kenapa? Karena memberikan oleh-oleh dengan niat yang sebagai ketua senat, menjadikan dia dosen, menjadikan dia apa tadi? Dekan selanjutnya supaya dia yang Iya, karena dia mengharapkan dukungan dari saya sebagai ketua senat untuk memilih dia sebagai calon dekan yang berikutnya. Boleh masuk gratifikasi. Bisa masuk gratifikasi. Oke, jelas ya? Iya, Pak, jelas. Jelas, Pak. Gratifikasi. Nilai-nilai anti korupsi. Nah, inilah nilai-nilai anti korupsi. Ada 9 yang dikategorikan masuk dalam nilai-nilai anti korupsi. Nah, apakah nilai-nilai ini ada pada diri anak-anakku sekalian atau tidak? Ini kejujuran. 2, kepedulian. Kemudian masuk dalam nilai-nilai anti korupsi. Kalau kejujuran jelas nilai-nilai korupsi. Kalau kepedulian termasuk, nilai-nilai anti korupsi. Termasuk, Pak, karena semisal kalau pejabat-pejabatnya peduli pada negaranya, tidak mungkin ada korupsi. Tapi kalau tidak peduli, memang dasarnya mereka mengabaikan kepedulian tersebut, berarti ya terjadi, Pak. Walaupun memang peduli, tapi mereka tetap mengabaikan rasa itu, Pak. Oke, jadi yang dimaksud kepedulian di sini adalah dalam batas kontrol pengawasan. Dimaksud peduli di sini ya. Yang dimaksud peduli di sini adalah dalam bentuk
pengawasan atau pengontrolan. Sekali lagi, korupsi bisa terjadi karena ada dua faktor. Faktor apa yang lalu saya sudah jelaskan? Faktor apa? Ada dua faktor utama yang bisa menyebabkan terjadinya korupsi. Rasa tidak cukup. Ya, Faktor eksternal dan faktor internal. faktor internal dan eksternal. Nah, internal itu yang tadi kejujuran, kepedulian internal. Tapi dalam bentuk kepedulian internal ini adalah sifat dalam bentuk kepedulian yang sifatnya eksternal. Artinya saya memiliki sifat internal untuk melakukan pengawasan atau pengontrolan. Mengingatkan teman sendiri, hati-hati loh, itu masuk gratifikasi. Hati-hati loh, itu ada KPK. Nah, itu kalau saya peduli memberikan contoh, membuat laporan yang benar, masuk enggak itu kepedulian? Masuk, Pak. Ya. Halo? Masuk, Bapak. Oke, masuk. Memberikan contoh laporan yang benar, sehingga dia bisa mencontoh laporan yang benar, yang membuat laporan yang benar, meskipun tidak seperti itu faktanya. Masuk ke kepedulian itu? Masuk kepedulian tidak? Kepedulian sesama korupsi, Pak. Ya? Termasuk kepedulian antar sesama korupsi. Saya ini kan teman sejawat. Saya tahu, oh ini laporan itu supaya laporan itu dinilai benar dan tidak ada cacatnya, tidak ditemukan kesalahannya. Kau bikin begini. Lalu teman saya ini membuatlah laporan sesuai dengan penjelasan saya. Apakah itu masuk? Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Bisa enggak masuk kepedulian itu? Tidak, Pak. Kalau kepedulian anti korupsi itu tidak, Pak. Tapi kalau kepedulian antara sesama pendukung korupsi. Iya. Kepedulian. Tetapi pihak yang mendapatkan kepedulian itu tidak memiliki tadi kejujuran. Jadi selalu bersama itu kepedulian dengan kejujuran. Kemudian kemandirian. Ada nilai-nilai anti korupsi yang kita sebut kemandirian, nomor 3. Maksudnya kemandirian apa ini? Berusaha Ya? menolak keinginan untuk korupsi, Pak. Itu untuk Berusaha apa? Sendiri. Berusaha mengabaikan keinginan untuk korupsi, Pak. Oke, berusaha mengabaikan keinginan untuk tidak korupsi. Itu memperingati diri sendiri, Pak. Ya, memperingatkan diri sendiri. Ya, Pak. Salah satu penyebab korupsi yang saya jelaskan yang lalu, karena ada orang di sampingnya, katakanlah istrinya atau pacarnya, mengajak, wah itu kamu lagi bendahara, masa tidak bisa pinjam uang dulu dari kas negara, kasmu di sini, mejamu banyak sekali uang. Awalnya diambil 100.000, tidak ketahuan. Besoknya ambil lagi 300.000, tidak ketahuan. Besoknya ngambil lagi 500, tidak ketahuan. Sudah berapa itu? Sudah 800. Besoknya ngambil lagi 1 juta, tidak ketahuan. Akhirnya seterusnya dia semakin berani mengambil dalam jumlah banyak. Nah, pada akhirnya itulah awal dari korupsi. Hanya untuk menyenangkan istrinya atau pacarnya. Banyak terjadi begitu kan? Iya, Pak. Mau dibilang hebat,
Kemudian kedisiplinan. Nah, itu nilai-nilai korupsi semua ini, kedisiplinan. Kemudian tanggung jawab. Nah, itu jelas, tanggung jawab. Artinya dia bertanggung jawab mengelola keuangan atau melaksanakan jabatannya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Bekerja keras, ini semuanya masuk di dalam nilai-nilai anti korupsi. Bekerja keras maksudnya bukan bekerja keras untuk mendapatkan jabatan atau bekerja keras untuk mendapatkan jabatan. Yang dimaksud bekerja keras apa? Halo? Yang dimaksud Berusaha sungguh-sungguh. Pak, Berusaha sungguh-sungguh. peroleh hasil dengan sungguh-sungguh sesuai dengan amanah yang diberikan, bukan dengan jalan. Oke, sesuai dengan amanah yang diberikan. Siapa tadi? Najwa, Pak. Najwa Shihab. Oke. Jadi dia bekerja keras karena dia menganut falsafah memegang amanah. Sehingga dia berprestasi. Karena prestasinya dan kejujurannya, maka dia diberikan jabatan. Itu tidak termasuk dalam nilai-nilai pelaku korupsi, tapi nilai-nilai anti korupsi. Tapi ada masalah. Ternyata yang berprestasi itu justru tidak diberikan jabatan. Yang diberikan jabatan yang banyak datang di rumahnya bawa sesuatu. Nah, itu masuk enggak itu? Tidak masuk. Oke. Itulah yang menjadi salah satu penyebab. Yang lalu saya sudah jelaskan toh? Yang lalu bahwa ada 3 penyebab orang korupsi. Yang pertama adalah karena kebutuhan, yang kedua adalah karena sistem, yang ketiga karena kerakusan. Tidak ada syukurnya. Bersyukur. Nah, yang menyebabkan sekarang ini di Indonesia ini korupsi merajalela, salah satunya adalah karena sistem. Ya, karena sistem ya. Yang sering datang di rumah bawa sesuatu, oh itu yang saya ingat, oh teman saya, presiden mengangkat menteri. Presiden mengangkat menteri adalah karena temannya, bukan karena prestasinya, karena ketua partai di partainya. Itu masuk enggak itu? Itu salah satu sistem. Masuk, Pak. Termasuk badan korupsi, Pak. Ya. Oke. Jadi ada 3 tadi karena disebabkan oleh sistem. Ijal. Boleh Pak, termute ki mic tak?
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, iya Oke. Pak. Oke, saya lanjut ya. Ada tamu, maaf. Tanggung jawab, kerja keras tadi itu ya, kesederhanaan. Jadi nilai-nilai anti korupsi itu salah satunya adalah kesederhanaan. Kemudian yang mana dimaksud kesederhanaan di sini? Hidup tidak berlebihan dan menjauh diri dari sikap serakah. Ulang-ulang, apa itu? Hidup tidak berlebihan, Pak, dan menjauhkan diri dari sikap serakah. Oke. Hidup tidak berlebihan, sederhana, tidak berlebihan, apa adanya, sesuai kemampuan. Kemudian yang berikutnya adalah keadilan. Keberanian. Ada keberanian. Maksudnya keberanian apa ini? Yang ke-8. Saya, Pak. Ya, siapa itu? Silakan. Berani melaporkan tindakan korupsi. Uzatun, berani melaporkan. Kalau dirinya sendiri? Saya juga, Pak. Ya, silakan. Keberanian untuk memegang teguh bahwa saya tidak akan korupsi. Keberanian untuk diri sendiri, Pak. Ya berani korupsi atau berani? Berani untuk tidak korupsi, tidak ikut korupsi. Oke, apalagi keberanian dimaksud di sini? Masyarakat berani melaporkan adanya pungutan liar di pelayanan publik meskipun takut diintimidasi, Pak. Oke. Saya sebagai calon pelaku korupsi, saya punya keberanian. Apa maksudnya? Saya diajak oleh pimpinan saya untuk mengambil sesuatu untuk bersepakat, mengambil sesuatu untuk keuntungan kami berdua atau bertiga atau berempat. Lalu saya tidak melakukan itu, walaupun ada konsekuensinya, saya dipecat atau diganti dari jabatan itu. Itu masuk keberanian itu atau tidak itu? Termasuk keberanian anti korupsi. Termasuk. Oke, termasuk keberanian menerima risiko kalau menolak ajakan korupsi. Itu keberanian menerima. Ini yang banyak sekarang. Ini terjerat korupsi karena takut kehilangan jabatan. Berani kehilangan jabatan. Berani tidak dapat jabatan. Siap menerima risiko, tidak mendapat jabatan atau tidak diberi jabatan karena kejujurannya. Oke? Itu maksudnya ya? Iya, Pak. Oke. Keberanian. Keadilan? Keadilan apa? Apa yang bisa dicontohkan dalam nilai-nilai anti korupsi dengan nilai keadilan? Bersikap adil tanpa pilih kasih, Pak. Adil, tidak pilih kasih. Tidak memihak satu pihak. Tidak memihak satu Tidak pihak. memihak. Tidak mengutamakan kepentingan juga, Pak. Yang mana yang dimaksud adil kah? Yang mana sikap adil itu yang bagaimana? Ayo, siapa yang bisa kasih contoh sikap adil itu? Berpegang pada kebenaran, Pak. Contohnya, Iya, itu namanya integritas, pada kebenaran. Kok adil, bersikap adil? Bersikap adil Iya. itu, Pak. Adil itu apa? berjalan sesuai dengan aturan yang ada, Pak. Tidak Aturan. memihak antara pihak manapun. Ya, itu namanya adil. Adil, tidak memihak ya. Pak. Itu adil. Dan berpegang pada aturan yang ada. Berpegang pada aturan yang ada.
Kalau misalnya tadi, ada staf saya selalu di rumah, saya minta apapun urusan di rumah dia bantu, apa saja selalu di rumah. Lalu karena saya merasa adil, saya punya rasa adil, keadilan, maka saya berikan dia jabatan, porsi jabatan yang lebih baik, lebih bagus, lebih tinggi, karena dia selalu membantu saya. Karena sesuai dengan yang dia berikan kepada saya dan saya berikan kepada dia. Apakah itu adil dimaksud? Adil, Pak. Ya? Porsi. Seporsi. Oke, adil artinya kesesuaian hak dan kewajiban yang terkait dengan pemberian hak dan kewajiban itu. Kalau dia selalu di rumah bantu saya, itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kantor. Ya kan? Itu pekerjaan lain, bukan pekerjaan kantor. Sehingga tidak ada kaitannya antara pekerjaan di rumah membantu keluarga saya dengan jabatan yang saya berikan di kantor. Nah, ini juga banyak terjadi. Banyak terjadi ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan sistem. Korupsi karena sistem. Oke? Bisa dipahami? Ya, Pak. Paham. Oke, dari 9 nilai ini, nilai kejujuran ini sudah bisa Anda jelaskan dan memberikan contoh. Jadi kalau ada tugas, sudah bisa memberikan penjelasan. Nah, masih ada waktu. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Yang mau bertanya? Oke. Ada yang mau bertanya enggak? Kalau tidak ada, saya yang mau bertanya, Bapak yang mau bertanya. Yang belum pernah berkomentar di sini satu. Ratu Nuraisa. Ratu Nuraisa mana? Iya, Pak. Bertanya dulu Ratu Nuraisa. Kalau ada bertanya, Bapak yang tanya. Apa ya? Oh ya. Kalau tidak bertanya, saya tanya. Jadi apa? Berikan contoh, Bu. Berikan contoh korupsi yang tergolong dalam benturan kewenangan, benturan kepentingan. Contoh korupsi karena benturan kepentingan. Contohnya tuh Pak kayak apa ya? Kayak panitia pengadaan barang memilih pemasok yang masih memiliki hubungan keluarga meskipun kualitas dan harganya itu tidak sesuai standar. Oke, betul. Kalau tidak salah. Oke. Ini siapa ini? Siapa yang namanya ini? 57 lainnya siapa ini? Oh, ini bergabung ya? Siapa ini? Oh, ini. Ketua kelas ini ya, siapa namanya? Oh, Ispatin. Mana Ispatin? Ya, Pak. Hadir, Oke. Pak. Silakan bertanya. Kalau nggak bertanya, Bapak yang tanya. Saya ingin bertanya, Pak. Oke, silakan. Pertanyaannya. Bagaimana, Pak, jika seorang pejabat menerima hadiah dan
kontraktor setelah proyek disetujui. Apakah tindakan ini termasuk suap atau pemerasan? Pemerasan. Oke. Kalau ada pejabat menerima sesuatu dari kontraktor yang selesai melaksanakan proyeknya, apakah itu termasuk suap atau pemerasan? Oke, mari kita lihat pemerasan. Pemerasan itu pasti ada unsur ancaman. Pemerasan itu pasti ada unsur ancaman. Atau ada unsur janji. Janji. Kalau sifatnya ancaman, janji yang sifatnya ancaman. Jadi walaupun diberikan di belakang, diberikan setelah selesai proyek, tetapi diawali dengan janji adanya ancaman, yang adanya janji yang bersifat ancaman. Misalnya, saya kepala dinas. Kalau saya menangkan, kau jadi pemenangnya, saya akan tunjuk lagi tahun depan. Atau saya kasih proyek lain lagi. Kalau tidak saya kasih orang lain, proyek itu saya kasih orang lain. Maka saya berjanji untuk memberikan, tapi selesai proyek Pak. Dia bilang, oh ya nggak apa-apa, asal kau penuhi. Oke, nah, itu termasuk di dalam ancaman atau pemerasan. Atau bisa juga laporan pengawasan saya sebagai pemilik proyek, tidak memenuhi syarat punya ini, menyalahi standar, tidak sesuai standar, tidak sesuai gambar. Oh ini harus dibongkar, harus diapa segala macam. Nah, itu ancaman juga kan? Juga. Sehingga dia memaksa orang itu yang sudah selesai bangunan itu, memaksa untuk memberikan sesuatu. Itu juga termasuk ancaman atau pemerasan, termasuk pemerasan. Oh, tidak sesuai standar dalam pemerasan. Lalu karena saya diberikan sesuatu itu, maka ancaman saya menjadi tidak berlaku. Itu termasuk pemerasan. Putri Aulia, ada mau komentar? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan. Putri Aulia. Yang bertanya tadi siapa? Ispatin ya? Iya Pak. Nah, terus Aulia mau menjawab atau memberikan tambahan? Tidak, Pak. Oh, tidak. Ratu Nuraisa? Saya, Pak. Oke, silakan Ratu Nuraisa. Ini gambarnya Ratu Nuraisa ini siapa yang sunggokonnya? Iya. Ratu Nuraisa fotonya sunggokon atau siapa ini? Enggak jelas apa kita bilang, Pak, maaf. Foto di anunya di Oh, kameranya, fotonya itu di kamera. Tapi foto anu saya itu Ratu, foto profil tak? Foto profilnya Ratu ini seperti sunggokon. Maaf. Oke, apa komentarnya Ratu? Enggak, kalau itu kan komentar cuma ada pertanyaan tadi belum muncul kepala. Ya, bagaimana? Bagaimana Pak misal ada pejabat yang bukan semisal keluarganya ini punya perusahaan, terus dia ajukan si perusahaan keluarganya itu untuk ikut atau berantisipasi dalam pemerintahan dengan alasan lebih cepat dan efisien. Apakah itu bisa dibenarkan Pak? Apa bagaimana? Oke.
Kalau di dalamnya ada unsur merugikan negara dan menguntungkan atau menguntungkan orang tertentu, itu sudah masuk kategori korupsi. Jadi ada unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kolega dan merugikan negara sehingga terjadi kerugian negara atau mendapatkan keuntungan orang-orang tertentu dan akhirnya dia juga dapat bagian dari keuntungan itu. Nah, itu yang dimaksud dengan korupsi. Jadi ada 3 unsur utama. Pertama, ada kerugian negara, ada keuntungan orang lain atau dirinya atau kelompoknya, atau ada kepentingan. Seperti tadi, kepentingan. Tidak rugi saya memberikan proyek kepada staf saya atau kepada ketua senat atau anggota senat di fakultas dengan alasan bahwa dia memenuhi syarat. Dia juga memenuhi syarat. Perusahaannya memenuhi syarat, dia kerjakan dengan bagus, tidak merugikan negara, saya tidak menguntungkan juga saya dari segi material, tetapi saya diuntungkan terkait dengan sistem yang ada, bahwa pemilihan dekan yang memilih, yang berhak memilih adalah anggota senat. Maka itu ada kepentingan. Oke, jelas? Saya ulangi. Ada perbuatan tidak merugikan negara, tidak menguntungkan saya dan orang lain dan orang tertentu, kelompok saya, dan harganya wajar sesuai dengan yang berlaku, tetapi saya berkepentingan karena saya calon dekan, maka saya tunjuk dia sebagai pemenang. Ada kepentingan, berarti ada kepentingan. Nah, itu termasuk korupsi, kolusi, nepotisme. Saya ada kepentingan karena dia anggota senat, dalam waktu dekat saya mau pemilihan. Oh, saya tunjuk dia sebagai ketua atau pimpinan atau apa, atau keluarganya. Jadi ada kepentingan. Ada kepentingan di dalam. Jadi ada 3 unsur. Kerugian negara, kerugian memberikan keuntungan kepada orang lain atau orang tertentu, sehingga orang tertentu, orang lain juga tidak punya kesempatan. Bukan karena tidak kesempatan itu tidak diperoleh, karena bukan karena persaingan, tetapi karena saya penunjukan, memilih, dan saya tunjuk dia, saya tidak dirugikan, saya tidak diuntungkan, negara juga tidak dirugikan. Saya punya kepentingan karena yang saya tunjuk adalah anggota senat. Nah, itu juga masuk dalam kategori KKN karena ada kepentingan. Jadi itu ada kerugian negara, ada kepentingan, ada menguntungkan, ada 3 unsur utama yang harus terpenuhi. Kalau itu sudah ada, maka dan bisa dibuktikan, maka bisa masuk kategori korupsi, kolusi, nepotisme. Oke, jelas? Halo? Iya, Pak. Oke. Apa lagi yang belum pernah komentar ini? Tidak. Karena tidak sepakat kan? Oke, karena waktu sudah cukup. Ya, Pak. Waktu sudah cukup. Tugas kelompok. Satu kelas bikin kelompok maksimal 3 orang satu kelompok.
Oke. Tugasnya adalah Tapi Pak, untuk ini tugas kelompok 3 orang itu sesuai absen Pak. terserah mau bagi, bisa dibagi absen 1, 3, 5 jadi kelompok 1, 2, 4, 6 jadi kelompok 2, terserah. Iya Pak. Bagaimana Terima kamu kasih. melakukan pemilihan membentuk kelompok sesuai dengan memenuhi unsur adil. Siap, Tidak milih, ini temanku pintar, oh ini temanku banyak uangnya. Nah, itu. Ya. Oh ini tetanggaku, oh ini soulmate-ku. Tidak. Harus ada unsur tadi itu ya. Oke, tugasnya adalah membuat makalah. Buat makalah dari minimal 3 kasus korupsi. 3 kasus korupsi tadi meliputi tadi ada 7 ya, 7 bentuk korupsi ya. Jadi 3 kasus korupsi dari 7 jenis korupsi itu jadi salah satunya. Salah satu misalnya korupsi karena kewenangan, penyalahgunaan kewenangan. Nah, itu satu kasus. Kasus berikutnya karena pemerasan. Kasus berikutnya karena apa? Ya. Nah, itu kasusnya. Sistematikanya adalah mulai dari pendahuluan, latar belakang, tujuan. Kemudian bab 2 tentu ada teori, daftar pusakanya. Teorinya adalah terkait dengan kasusnya. Misalnya dia kasus dalam hal Pertamina, maka teori yang kau ungkapkan di situ adalah uraian teori tentang Pertamina mulai dari proses sampai pada pemasarannya. Kemudian undang-undang yang mendukung tentang korupsi. Mengapa perlu teori tentang Pertamina kalau itu korupsi Pertamina? Nanti akan Anda analisa di pembahasan di bab 3. Pembahasan korupsi itu apakah karena sistem atau karena lapar kebutuhan atau karena kerakusan. 1. Kemudian korupsi itu terjadi oleh karena proses pengawasan yang lemah, itu tadi masuk di sistem, pengawasan lemah, atau karena sistem yang mendukung, atau karena kerakusan. Jadi penyebabnya terjadinya korupsi. Penyebabnya korupsi tadi itu ada 3 kan, kebutuhan, sistem, karena kerakusan. Kemudian prosesnya korupsi itu terjadi oleh karena 1, lemahnya pengawasan. Kemudian ketidaksesuaian yang ditunjuk dengan yang sebagai pelaksana karena ada kesepakatan atau karena apa. Nah, itu dari situ bisa diambil kesimpulan. Misalnya Pertamina, prosesnya penunjukan pengelola, penunjukan direksi, penunjukan komisaris, penunjukan direktur, kontrol pengawasan misalnya. Kontrol pengawasan tidak ada. Itu dibahas diuraikan dalam pembahasan. Nanti kesimpulan itu tadi. Korupsi ini terjadi oleh karena sistem. Ini terjadi karena kebutuhan. Atau boleh karena rakus atau ketiga-tiganya. Misalnya, di dalam organisasi itu ada korupsi, sebagian besar karyawannya korupsi. Ada pegawai rendahan korupsi, ada terlibat di situ, ada pegawai pejabat korupsi, ada top manajernya korupsi. Ada orang luar di sistem itu, di institusi itu korupsi. Nah, apakah
karyawan rendahan ini karena kebutuhan atau karena sistemnya. Karena dia kebetulan lihat, oh dia ada penyelundupan minyak ini ke luar negeri. Yang menyelundup tahu bahwa ada yang tahu dari staf kita, maka saya ajak dia bergabung di saya. Nah, itu bisa salah satunya. Oke. Dalam bentuk makalah. Kemudian PPT, siapkan PPT dan siap presentasi. Minggu depan sebelum hari H, 1 hari sebelumnya sudah dilaporkan di store. Oke, jelas tugasnya? Pak, jadi ini Ya, kalau silakan. makalahnya itu dikumpul sehari sebelum deadline, lalu presentasikan lewat PPT. PPT, ya, jadi bikin PPT-nya. Semua kelompok harus siap minggu depan, 1 hari sebelum. Kok izin bertanya, berarti dalam satu makalah itu ada 3 kasus? Ya, betul. Ya, kasus yang berbeda. Saya mau bertanya juga. Ya, silakan. Apa ini makalah ambil ke studi kasus, like contohnya kayak cari dulu artikel soal kasus korupsi ini atau penjelasannya dari korupsinya, Pak? Atau cari dulu studi kasusnya baru diberikan studi makalah? Kasus baru buatkan makalah. Struktur makalahnya adalah pendahuluan, latar belakang, tujuan, kemudian teorinya apa, kemudian pembahasan. Tentu kasus dulu dicari karena dasar teori yang mau dibangun kan berdasarkan kasusnya. Misalnya kasus Kementerian Informasi, Kemeninfo, kasus apa itu? Kasus pemberian tower misalnya. Tentu ada di situ proses, ada teknologi yang terkait di situ, ada orang-orang tertentu terkait di situ. Nah, terus ada tadi yang mau bertanya? Tapi Pak, untuk deadline semua kelompok dikumpul hari H sebelum 1 hari sebelum ya, deadline. Semua kelompok. Itu semua kelompok itu presentasi, Pak. Belum, nanti presentasinya hari kedua, hari sesudah itu. Kumpulnya bersamaan. Tapi tetap pengumpulan makalah bersamaan, Pak. Iya, bersamaan. Karena nanti ada yang diuntungkan, ada yang merasa diuntungkan, ada yang merasa dirugikan. Ya, Satu. Pak, terima kasih. Yang kedua, tugas individu. Tugas individu ringkasan materi hari ini. Itu besok, kumpul besok. Ringkasan materi hari ini itu besok dikumpul lewat grup. Bukan kirim satu-satu ya. Lewat grup, satu Pak. Grup dari satu kelas itu satu grup. Di dalamnya ada setiap orang itu tugas. Begitu juga tugas kelompok. Kelas A di dalamnya ada semua kelompok. Kayak Google Drive, Pak. Oh ya, boleh Google Drive. Siap, Pak. Oke, jelas? Berarti Pak ini per kelas bikin grup, lalu di sana dikumpul drive, Pak. Google Drive ya, Google Drive-nya dikumpul. Bisa Google Drive kan satu kali saja kirim. Di dalamnya ada kelas A, kelas B. Dalam kelas A ada kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya. Iya, Pak. Oke, jelas? Izin bertanya. Itu Pak, presentasinya pakai kertas HPS atau folio Bapak? Oh, A4. A4 ya. Ya, biasakan menggunakan A4 bukan folio. Kalau ringkasan bisa tulis, kalau tugas ringkasan bisa tulis tangan, bisa ketik. Yang jelas tulisannya pastikan bisa dibaca. Oh iya Pak. Di kelompok, tugas kelompok,
sampulnya adalah bertuliskan nama kelompok 1, misalnya kelompok 1, kelas B, daftar nama. Judul tugas dulu, judul tugas dulu. Kasus 1 apa, kasus 2, kasus 3 apa. Kemudian kelas kelompok 1A, kelas B, kelas A, kelompok 1 kelas A, anggotanya 1 dan 3. Oke, jelas ya? Pak, Ya. untuk tugas makalahnya di bentuk PDF atau print? Bisa Word, bisa PDF, bisa terserah. Kasih. Oke, yo. Saya kira jelas ya? Ada lagi? Oh, Irga, silakan Irga. Ya? Nanti Anda print pada satu persentase. Print 2 untuk kelompoknya Anda sendiri dan untuk Bapak. Oke. Oh, jilid biasa saja, bisa di header saja, bisa dipakai sampul, terserah deh. Oke. Ada lagi? Cukup? Oke. Baik. Atas perhatian aku sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bernilai ibadah. Atas perhatian saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.